warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dan buka dengan bersama-sama membaca lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Bapak Ibu dan saudaraku jamaah subuh rahimakumullah. Pangumpul nu kebacaan jadi rakaat pertama tadi surah Al-Mu'minun, surat nomor urut 23, ad-dusu naqad aflaha. Singkat saya ulang pelajaran kita tentang Al-Mu'minun ini. Awal ayat menggunakan kata qad, sungguh, litaukid dalam bahasa Arab. Beruntung sekali orang beriman. Apa keuntungannya? Di ayat 11-12 di akhir itu diungkap. Ulaika humul warithun alladzina yaritsunal firdaus hum fiha khalidun. Keuntungannya diungkap di penghujung kelompok ayat ini. Mereka akan mewarisi surga Firdaus dan mereka hidup kekal di dalamnya. Tapi tidak semua orang beriman. Ada syaratnya yang diungkap di pertengahan ayat. Di pertengahan ayat-ayat ini. Pertama, khusyuk dalam salatnya, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang kedua, menghindarkan diri dari perkataan dan perbuatan yang sia-sia, lagho, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Yang ketiga, walladzina hum lizakati fa'ilun, menunaikan zakat, infak, sedekah. Yang keempat, walladzina hum li furujihim hafizun, menjaga kehormatan diri, kehormatan keluarga, kehormatan agamanya, farjinya. 5 dan 6 digabung. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, orang-orang yang menunaikan amanah yang dipikulkan kepadanya dan menunaikan janji-janjinya. Dan yang terakhir kembali ke salat. Walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun, menjaga waktu. Sementara pengumpul nuku bacaan jadi rakaat kedua itu ada di surah Ali Imran 159. Fa bima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lam faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Wa iza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dalam tadabbur di surah Ali Imran paling tidak ada 2 ayat yang berhubungan dengan maaf. Di 134 wal afina 'anin nas. Ini biasa diungkap oleh Pak Muhtar, beliau izin ada acara keluarga kalau enggak salah di grup. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah, berlombalah, bergegaslah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan surganya luasnya seluas langit dan bumi. Hanya diperuntukkan bagi orang yang bertakwa. Siapa mereka itu? Yang pertama, berinfak di jalan Allah dalam keadaan longgar maupun dalam keadaan sempit. Walladzina hum yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidz, menahan amarah, wal afina 'anin nas, maafkan kesalahan sesama. Tapi di Ali Imran 159 ini fi'il amar. Fa'fu anhum, kalimat perintah. Ini yang kita ulang, ini yang kita lanjutkan, ini yang kita bahas kembali Bapak. Ini berkaitan dengan perang Uhud. Bukit Uhud itu panjangnya sekitar 7 km, tingginya 1000 meter lebih. Jaraknya dari Madinah sekitar 5 km, jadi kira-kira benteng Para atau benteng Matalala. Ini perang kedua. Sesudah perang Badar dengan kemenangan. Bayangkan Bapak dan Ibu, perang Badar itu terjadi di bulan Ramadan. Tapi Nabi menang. Sekalipun ada 300 orang yang keluar dari barisan, yang disindir dan dicatat oleh Allah, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Tapi di Uhud kalah. Dan inilah yang menjadi penyebab turunnya surah Ali Imran ayat 159. Nabi yang langsung memimpin panglima perang. Setelah tiba di Bukit Uhud, Nabi lakukan survei, mengamati keadaan, akhirnya mengambil kesimpulan. Benteng pertahanan di atas bukit. Diperintahlah 50 pasukan pemanah. Dengan ultimatum langsung dari Rasulullah, didengar langsung oleh sahabat yang punya keahlian memanah. 50 pasukan. Jaga bukit ini, jangan tinggalkan apapun yang terjadi sebelum ada perintah dari saya. Waktu itu kafir Quraisy masih dipimpin oleh, belum dapat hidayah waktu itu, Khalid bin Walid. Ini ahli strategi juga. Hampir tidak ada pertempuran yang dia pimpin yang kalah. Setiap mau ditembus nggak bisa. Karena selalu dihujani anak panah dari bukit. Khalid ini kemudian bingung. Mana pertahanan Muhammad ini?
Akhirnya ada kemudian menyingkir dari pertempuran, mengamati keadaan, mencermati situasi. Dia dapat kesimpulan, oh kekuatannya di atas. Dengan sangat sabar Khalid bin Walid menunggu. Nah karena sudah kalah, banyak harta rampasan. Karena sudah kalah, banyak tawanan perang. Banyak pasukannya Khalid yang ditawan. Banyak hartanya yang dirampas. Terlihat dari atas bukit. Rahu-rahu ina ulah janjang. Siko bimu. Itu nggak bahagia musikang. Natulirin niki. Manambeta ke apa? Tujun. Iya ilah kalumannya di Tekalumanggang. Bayangkan godaan itu, Pak. Padahal Nabi bilang, jaga bukit ini, jangan tinggalkan apapun yang terjadi sebelum ada perintah dari saya. Tapi karena godaan harta, nugile aja pokoknya kejarian hanya baru dikumpulkan. Tapi kan nugile janjan, nugile siapa kejarian? Si Kobi, si pengaruh. Sejarah saya baca Bapak dan Ibu, saudaraku, 50 itu tinggal 5 yang bertahan. Berarti 45 godaan, kalah, turun. Referensi lain mengatakan 43 yang turun. Entah apa yang 7 yang bertahan atau 5. Yang jelas jauh lebih banyak yang melupakan ultimatum Nabi. Ini ultimatum Nabi, didengar langsung Pak, tapi godaan harta luar biasa. Turun mereka. Karena ingin dapat bagian. Nah ini yang ditunggu Khalid. Ini yang ditunggu Khalid. Ketika posisi sudah seperti itu, lalu lakukan serangan mendadak. Nabi berdarah kena senjata. Pamannya Hamzah bin Abdul Muttalib meninggal. 70 sahabat mati syahid. Nabi sebagai manusia biasa bisa berdarah kena senjata. Nabi sebagai manusia biasa bisa tersinggung karena perintahnya diabaikan. Tapi saat Nabi akan bertindak, turun ayat ini. Fa bima rahmatin minallahi lintalahum. Maka hanya dengan rahmat Allah juga lah Muhammad kamu bisa mengendalikan diri. Kamu bersifat lemah lembut. Walaupun tafaddan galidul qalbi, seandainya hatimu keras, kamu menghukum mereka. Lam faddu min haulik. Mereka akan keluar dari barisan, bahkan mungkin mereka keluar akan dari agama. Lam faddu min haulik. Maafkan mereka. Wastaghfir lahum, mintakan ampun kepada Allah atas kesalahan mereka. Wasyawirhum fil amr. Bermusyawarahlah dalam urusan ini. Kenapa bisa kalah? Fa iza azamta, kalau kalian sudah bersepakat, bertekad bulat, barulah tawakkal Allah. Serahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu dan Saudara, bukit ini menjadi objek wisata yang luar biasa. Dan ini menjadi salah satu agenda dari jamaah haji. Ziarah. Yang tahu sejarahnya pasti akan terharu membayangkan pengorbanan Muhammad. Tapi kalau tidak tahu sejarahnya, pergi di selfie on the way Bukit Uhud. Itu pentingnya ke tanah suci dengan umrah dan haji dengan ilmu. Apa poin di sini Bapak dan Ibu? Disiplin. Karena tidak disiplinnya pasukan pemanah, Nabi berdarah kena senjata. Karena tidak disiplinnya pasukan pemanah, pamannya Hamzah mati syahid. Karena tidak disiplinnya pasukan pemanah, 70 sahabat meninggal. Karena tidak disiplinnya pasukan pemanah, hampir umat Islam hilang di permukaan bumi. Bapak, Ibu dan Saudara, dan ini yang ada hubungannya dengan al-mu'minun tadi. Walladzinahum ala sholawatihim
yuhafidun. Dan orang yang menjaga waktu-waktu salatnya. Salah satu tanda, salah satu ciri, salah satu syarat untuk mendapatkan surga sebagai warisan Firdaus. Di penghujung kelompok, di penghujung syarat itu, walladzinahum li ala salawatihim yuhafidun. Ini dilatih di hari Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Hai orang yang mengaku merasa beriman, apabila sudah dapat panggilan dari Allah melalui azan, hayya 'alas shalah, segera penuh panggilan itu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tinggalkan urusan dunia, tinggalkan kantor, tinggalkan pasar, tinggalkan sekolah, tinggalkan urusan apa. Fa idza qutiyatis shalatu fantasiru fil ard. Tapi selesai salat, baru kemudian kamu bertebaran di muka bumi. Lanjutkan profesi, kerjakan tugas, laksanakan fungsi. Tapi selesai salat Jumat. Ini latihannya, ini pembiasaannya, ini latihan disiplinnya Bapak. Lalu kemudian kita terapkan di salat 5 kali sehari semalam. Karena ada ayatnya, walladzina hum ala salawatihim yuhafidun. Dan kalau ini sudah mendarah daging di kita, disiplin dalam salat Jumat, disiplin dalam salat 5 kali semalam, diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat, bertetangga, berkeluarga, berorganisasi, luar biasa dahsyatnya manfaat positif. Dan itulah yang dianjurkan oleh Nabi kita berdasarkan firman Allah. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Al-Fat nomor 48 ayat 29. Nilai-nilai ruku, nilai-nilai sujud teraplikasi dalam kehidupan nyata di luar salat. Salah satu adalah ajaran disiplin. Bapak, Ibu dan saudara-saudaraku, yang kedua, dan ini yang saya ingin sampaikan, nanti kita kaji lebih lanjut pada pertemuan berikutnya, maaf. Ali Imran 134, wal afina anin nas, itu kalimat berita. Tapi Ali Imran 159 kalimat perintah, fa'fu anhu. Kita bisa bayangkan betapa besarnya kerugian yang ditimbulkan, tapi Allah masih mengatakan maafkan mereka. Koreksi diri kita Pak Ibu. Jika ada orang lain bersalah pada kita, bandingkan dengan kesalahan pasukan pemanah terhadap Rasulullah. Rasulullah berdarah kena senjata, pamannya meninggal mati syahid. 70 sahabat meninggal. Allah masih mengatakan fa'fu anhu. Bahkan bukan hanya fa'fu anhu, wastaghfir lahu. Dan inilah kunci kemenangan Nabi sehingga mampu membangun masyarakat biadab menjadi masyarakat yang berpendapat tinggi. Masyarakat Madinah yang kemudian saya nggak tahu apa istilahnya Pak Abdullah, masyarakat madani. Apakah adaptasi, asimilasi dalam bahasa. Madinah awalnya masyarakat. Bapak, Ibu dan Saudara, jiwa pemaaf Nabi menjadi kunci kemenangan, kunci keberhasilan dalam dakwah. Sebagai penutup, surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Itu berhubungan langsung dengan jiwa pemaaf Nabi. Karena ketika Nabi pulang dari Madinah, orang-orang Makkah yang mengusir Nabi, mengancam akan membunuh Nabi 10 tahun yang lalu, menyingkir keluar kota. Nabi tahu itu. Lalu kemudian mengumandangkan sebuah ungkapan. Hari ini tidak ada dendam, semua kesalahan saya maafkan, saya mintakan ampun kepada Allah. Mereka terpesona, kagum sekali. Saat Muhammad mampu membalas malah maafkan kita. Kita salah sangka. Masuklah mereka. Tanpa dikomando akhirnya berduyun-duyun masuk Islam karena terpesona oleh jiwa pemaaf. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan telah kamu raih. Kamu tidak perlu mengulangkan tenaga, kamu tidak perlu berdarah, kamu bahkan tidak perlu berdakwah, tapi pribadimu yang pemaaf memesona mereka. Masuk Islam, berduyun-duyun Pak, berbondong-bondong, bukan pribadi-pribadi. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah, mengagungkan asma Tuhanmu dan beristighfarlah. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Sebagai penutup, ini yang menjadi dalil dan dasar bacaan ruku dan sujud. Umumnya pengetahuan kita subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Waktu ruku subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Waktu sujud 3 kali. Tapi ini menjadi dalil, menjadi dasar. Bacaan ruku menurut versi Muhammadiyah, subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ghfirli. Tarjih mengambil 2 tanpa bermaksud menyalahkan yang 3. Karena ada yang 3, innaka antat tawwabur rahim. Apa alasannya tarjih? Karena hanya 2 kalimat perintah di situ. Fasabbih fi'il amar. Fasabbih bihamdi rabbika subhanakallahumma rabbana wastaghfirhu. Itu juga kalimat perintah fi'il amar. Wa bihamdikallahumma ghfirli innahu kana tawwaba. Dalam ayat itu kalimat berita, tapi tidak menyalahkan jika ada yang mengatakan innaka antat tawwabur rahim. Dan itu sama waktu ruku. Sadaqallahul azim. Terima kasih, mohon maaf.
Pak Rahman lanjutkan tugas tak. Ada jamaah yang ditunjuk Pak Waka? Talu Pak Agus? Baik, demikian acara kita Bapak Ibu dan saudara. Mudah-mudahan yang memberi dapat berkah, yang diberi dapat manfaat, yang memfasilitasi, memediasi dapat pahala. Mari kita akhiri dan tutup dengan bersama-sama membaca lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.